Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Saya ingin ke Pak Joko terlebih dahulu. Bagaimana majelis hakim seharusnya mengatasi atau menghadapi persidangan dengan isu yang sensitif seperti ini? Ya, kalau berbicara dari sisi independensi hakim, ya, itu harus difahami terlebih dulu bahwa yang namanya independensi atau kemerdekaan, kebebasan hakim itu bukan miliknya hakim. Tapi justru untuk memagari agar supaya setiap keputusan yang diambil oleh hakim itu bersih dari Intervensi. campur tangan atau intervensi dari luar ataupun intervensi dari dalam. Artinya putusan itu harus diambil benar-benar sesuai dengan proses hukum pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Nah, tentu putusan kalau kita lihat dari aspek nilai, maka putusan yang diambil yang bersih dari adanya intervensi, itulah putusan yang memiliki nilai tinggi. Baru kemudian bisa kita nilai bagaimana pertimbangan hukumnya dan amarnya. Bersih dari intervensi itu kuncinya ya? Ya, kuncinya satu itu. Kenapa majelis hakim Bersih dari intervensi. independen dan bersih dari intervensi? Negara kita negara hukum, ya disebutin di Undang-Undang 145, kemudian Keputusan Hakiman mengatakan kekuasaan yang merdeka. Keputusan kehakiman malah Undang-Undang 145 mengatakan yang mandiri bebas dari tekanan baik fisik maupun psikis tanpa kecuali. Itu bahasa konstitusi kita. Jadi hakim ketika mutus ya harus merdeka, kata Pak Joko. Nah, ketika dia memerdeka, lihat 197 KUHP mengatur. Dia hanya melihat fakta persidangan berdasarkan alat bukti, berdasarkan alasan hukum. Itu aja. Tidak boleh. Orang suka mengatakan hati nurani. Tidak ada hati nurani. Justru berdasarkan fakta persidangan, parameternya alat bukti, apa dasar pertimbangan hakim. Hanya itu. Hakim harus kesampingkan semua kepentingan, kesampingkan semua tekanan. Jadi kalau ada misalkan tekanan-tekanan baik kekuatan, apalagi berkaitan dengan kekuasaan, hakim tidak harus peduli, harus kesampingkan itu. Jadi hanya fakta persidangan, parameternya alat bukti, di luar itu bahasa saya katakan setan dengan semua itu. Hakim hanya fakta persidangan, ini alat buktinya, ini normanya. Itu aja. Karena hakim kemerdekaannya di situ, kemandiriannya di situ. Jadi ketika sekarang proses sedang berjalan, ada kekuatan-kekuatan yang berkaitan dengan kekuasaan bermain, harus kesampingkan. Dan itu juga kekuatan tidak boleh. Justru ketika ada kekuatan kekuasaan bermain di situ terhadap hakim, berarti dia tidak menghormati sebagai negara hukum. Oke, apa yang harus menjadi pegangan sih Pak Joko bagi para majelis hakim jika menghadapi ada tidak bisa dipungkiri pasti akan ada intervensi dalam Ya, kasus di dalam tatanan kehidupan demokrasi yang namanya intervensi itu bisa intervensi yang akibatnya nanti timbul trial by the press karena politik, intervensi politik, ataupun karena intervensi terhadap majelis hakim misalnya dengan suap atau dan sebagainya. Nah, ini harus dijaga oleh hakim dengan integritas masing-masing hakim itu sendiri. Oke, apa yang harus dipegang? Prinsip apa yang harus dipegang untuk menjaga independensi dari hakim sendiri? Ya, kalau tadi Pak Joko bilang integritas. Ya, ketika hakim harus bilang menjaga kemandiriannya, kemerdekaannya, ya, itulah hakim tidak boleh berhubungan dengan siapapun, apalagi dengan yang berperkara, ya. Itulah makanya dijaga dari seorang hakim. Jadi hakim hanya melihat berkas yang ada di muka persidangan, ya. Di luar persidangannya hakim tidak boleh terikat. Justru itulah ketika hakim sekarang menjaga independensinya, imparsialitasnya, kompetensinya. Nah, tolonglah masyarakat juga siapapun gitu, jangan melakukan tekanan yang katakan tadi Pak Joko, tekanan entah di media, entah di kelompok-kelompok tertentu. Hakim juga kan manusia. Ya, hakim juga ketika menjaga independensinya, imparsialitasnya, kalau tekanan-tekanan apalagi dengan tekanan alasan sara, saya pikir saya yakin lah siapapun manusia, saya yakin. Tapi saya percayalah ke Budi dan kawan-kawan ini. Mudah-mudahan dia bisa mempertahankan independensinya, imparsialitasnya ya. Dia kawan baik, sahabat baik saya, muridnya Pak Joko, anak buah Pak Joko. Saya pikir kenapa tidak bisa lakukan. Tapi justru yang sekarang kita tuntut itu sebaliknya. Kalau hakim sudah menjaga independensinya, imparsialitasnya, masyarakat jangan melakukan tindakan-tindakan, misalkan contohnya sekarang menuntut supaya dihukum maksimal. Loh, itu kan ada kewenangan hakim atau ada lembaga-lembaga tertentu, saya sebut aja lah komisi yudisial, suka menerima. Nah, ini perkara sedang berjalan diterima lagi dengan apapun. Itu kan nggak bisa. Ini masalah teknis, ada kewenangan di PM. Ya nanti juga jangankan misalkan komisi yudisial, MA aja nunggu perkaranya ke MA. Selama perkara ke MA juga tidak boleh. Bayangin, ketua MA aja tidak boleh mencampuri selama perkara tidak nyampe di MA, di tangannya ketua MA sendiri. Nah, apalagi institusi di luar ketika proses sedang berjalan meminta supaya dihukum maksimal dengan alasan ini. Nggak bisa. Ketika sudah proses percaya
diupayakan kepada hakim. Nah kalau sekarang pola-pola ini dilakukan di jalanan, itu bukan intervensi, intimidasi. Itu saya kira bukan sekedar warga negara Indonesia yang baik, karena kita warga Indonesia yang baik, kita negara hukum, hormati hukum. Kan konstitusi kita mengatakan 27, di depan hukum sama, harus menghormati hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, kalimatnya itu konstitusi kan. Makanya ketika tanpa kecuali, undang-undang kekuasaan kehakiman menyebutkan, ya, ada alasan-alasan bagaimana kemandirian seorang hakim. Nah, ketika kemudian sekarang ditegakkan di kasusnya Pak Ahok ini, majelisnya saya kira dari awal kita monitor ya, bahwa sudah betul dalam tracknya yang benar, jangan diganggu lah dengan dia serahkan. Kalau memang Pak Ahok salah ya hukum. Tapi kalau Ahok tidak berbukti salah ya bebaskan. Dan pihak-pihak lain jangan menimbulkan presiden. Yang begini yang penting, ketika nanti diputus apapun putusannya, entah bebas, entah lepas, entah di lapas, hormati. Karena ajas hukum mengatakan res judicata pro rata habetur. Putusan harus dianggap benar selama belum dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Jadi kalau kelak majelis memutus apapun, pihak dalam perkara pidana itu hanya JPU sama terdakwa. Jadi kalau yang keberatan di pihak luar itu ya aneh. Ini pihak dalam perkara persidangan ini dong. Masyarakat kan sudah wakili oleh nama JPU, namanya penuntut umum. Baik Pak Joko, tapi kalau melihat tekanan dari misalnya para pengunjuk rasa begitu, dan juga ekspos dari media yang begitu besar, bagaimana harusnya hakim bersikap khususnya dalam kasus Ahok ini? Untuk menjaga itu tadi seperti yang dikatakan Pak Asep bahwa tekanan-tekanan itu sering disebut sebagai ekstrajudisial. Nah ini yang harus dijaga oleh hakim karena hakim memang di dalam memeriksa perkara itu akan berakhir, setiap pemeriksaan perkara akan berakhir adanya putusan. Nah artinya putusan itu kan juga diambil tidak semaunya hakim karena kebebasan hakim itu bukan miliknya hakim. Tapi justru untuk menjaga bagaimana dia secara optimal menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian mereka, para hakim juga tetap harus menjaga integritas itu tadi. Nah, untuk menjaga integritas, bagaimana? Apakah ada proteksi Mahkamah Agung dan juga lembaga peradilan terhadap para hakim yang sedang bertugas ini? Nanti kita akan hadirkan jawabannya. Usai jeda berikut, kami akan hadir sesaat lagi. Nah, situasi terkini di lokasi sidang pembacaan vonis Basuki Cahayapurnama, kita akan jangan jelang vonis sidang Ahok. Pak Joko, kalau kita melihat tadi dikatakan bahwa intervensi ini sangat mungkin terjadi, apalagi menghadapi isu yang sensitif seperti ini. Apakah ada mekanisme, misalnya dari Mahkamah Agung atau lembaga peradilan lain, yang bisa memproteksi majelis hakim yang tengah bertugas menyidangkan? Ya, jadi yang memproteksi para hakim itu sebenarnya ya dirinya sendiri. Yang penting dirinya sendiri, pertama tetap mempertahankan integritas, yang kedua menjaga agar supaya etika profesi tidak dilanggar. Nah, yang ketiga, sikap kehati-hatian di dalam mengambil keputusan, yang artinya pola-pola membuat putusan itu sudah ada juga difahami oleh para hakim sendiri, karena umumnya yang menangani perkara ini adalah hakim-hakim senior semua. Sehingga menurut saya, ya sekali kita sudah menunjuk majelis hakim ini, ya kita harus percaya. Kang Asep? Ya, hakim itu kan di samping dia pintar, dia punya intelektualitas tadi, dia punya integritas. Ada yang lebih penting, keberanian. Ya, pintar, jujur, tidak hanya pintar jujur aja, dia harus berani. Dia berani kepada siapapun gitu kan. Yang dihadapi pokoknya ini orang. Orang itu mau siapapun jabatannya, apapun halapan, siapapun di belakangnya, dia harus berani menunjukkan itu. Ya, dengan ditunjukkan tadi melalui pertimbangan putusannya, keluarlah ketika menguraikan unsur, Pak unsur ini, unsur abis ini dia keluar, dia pertimbangkan. Pertimbangannya hanya satu, yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis, tanpa pertimbangan apapun. Ya kan? Sekarang kita khawatirkan sekarang kan dengan situasi karena ada kaitan dengan kepentingan-kepentingan di luar ini kan. Nah kebetulan terdakwanya ada kepentingan, ada pilkada, ada lain. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi kita mudah-mudahan, saya percayalah, siapapun hakimnya ketika menangani perkara apapun harus muncul keberanian itu, tunjukkan independensinya, tunjukkan intelektualitasnya. Tadi yang penting tunjukkan keberanian. Bahwa yang dihadapi, siapapun yang dihadapi depan hakim, di depan majelis ini adalah orang. Ya. Orang ini adalah setiap warga negara. Nah, tadi saya katakan, ketika misalkan orang yang dihadapi adalah sama, JPU dan wakil publik, nah inilah yang saya hanya sekali minta nih, publik-publik inilah yang sekarang kalau ekses yang selalu mengganggu. Dan sekarang coba perhatikan di dunia manapun ya, di negara-negara beradab, sidang nggak ada kayak gini, pengamanan baik TNI maupun Polri ya, sidang tidak ada. Bahkan mungkin TNI nggak pernah tentara itu di luar negeri mengamankan persidangan. Jadi gitu, saat menyuarakan menuntut proses hukum harus menghargai proses hukum itu sendiri. Ya, karena prosedur hukumnya kan sekarang publik udah diwakili, hanya penuntut umum. Ketika penuntut umum sekarang udah menuntut apapun tuntutan umum, kan ada proses persidangan, ada upaya hukum. Ketika putusannya apapun yang tidak puas bagi penuntut umum mewakili publik, nah penuntut umum kan ada upaya hukum, bisa banding, bisa kasasi gitu kan.
depan masih panjang. Jangan sampai ketika upaya hukum ini belum dilakukan, ada tekanan-tekanan tertentu yang mengakibatkan ya pihak-pihak tertentu juga merasa manusiawi lah mereka. Keberanian itu intinya apapun, sebesar apapun kekuatan atau tekanan itu. Ya kalau saya hakimnya, saya peduli amat. Pokoknya ya saya putus apa yang terjadi fakta persidangan. Nah, tapi masalahnya kan sekarang kalau tekanan-tekanan, apalagi pemberitaan ada pemberitaan yang sifatnya tendensius mengarah kepada tertentu, apalagi kepada karakter jiwa hakim itu sendiri. Kan hakim punya istri, anak, yang itu juga harus dipertimbangkan. Ini manusiawi. Nah, sekali lagi ini harus diciptakan sekarang budaya hukum dari masyarakat. Ketika hakimnya udah tertib dalam jalur trial yang benar, jalur sirotol mustaqim, jangan ini mereka jalur yang menyimpang dengan tekanan-tekanan itu. Oke, Pak Joko, kalau sebagai mantan hakim agung begitu ya, jika Anda melihat ini teaser nanti jalannya persidangan, jika melihat pasal 156 yang dikenakan, apakah ini bisa untuk menjerat Ahok? Saya mempercayakan kepada hakimnya karena saya tidak punya pendapat pribadi yang nanti bisa mempengaruhi itu. Dan bisa menimbulkan pro dan kontra. Pendapat hakim agung kadang-kadang ya mantan hakim agung diikuti nanti. Nah, ini akan mempengaruhi putusan. Oleh karena itu saya tidak akan memberikan pendapat yang mendahului keputusan itu. Pernah tidak Pak Joko menghadapi atau persidangan dengan tekanan sebesar ini? Apa bedanya dengan persidangan Ahok kali ini? Saya tidak pernah menghadapi. Sampai ada demonstrasi di depan gedung pengadilan. Rupanya karena ada pergeseran tatanan kehidupan demokrasi. Zaman saya dulu tidak pernah ada seperti ini. Bahkan penjagaan seperti ini pun tidak ada. Sampai 14.000 personel diturunkan. Tidak pernah ada. Apa yang terjadi? Ini saya kira dampak ya proses demokratisasi di Indonesia yang memang ya seperti itu, kebebasan dan kebebasan itulah yang kemudian menimbulkan kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Nah, mungkin apakah kita perlu merubah sistem demokrasi, tatanan kehidupan demokrasi kita yang lebih ketat lagi, atau memang dibiarkan terus menjadi demokrasi liberal, itulah yang menjadi. Tapi gini mungkin Pak, ini demokrasi di luar ini jangan dibawa, kebebasan ini dibawa demokrasinya ke pengadilan. Ada hukum acara, ada aturan. Ketika orang berbeda pendapat di wilayah politik, silahkan selesaikan di dunia politik gitu kan. Kalau di pengadilan, jangan, karena batasannya, aturannya jelas. Kalau sekarang setiap ada di dunia lain dibawa ke dunia peradilan, itu merusak tatanan yang ada. Oke, kemudian terakhir singkat saja Pak Joko, ini mendapatkan expose yang luar biasa begitu ya kepada majelis hakim, Pak Budi dan kawan-kawan, apa yang harus ditunjukkan bahwa agar tetap menunjukkan bahwa hakim itu independen? Ya, begini, hakim di dalam mengambil keputusan itu terikat kepada hukum acara, terutama hukum pembuktiannya. Nah, hukum acara ini adalah merupakan batasan atau pembatas antara kekuasaan hakim dengan hak-hak asasi tersangka dan terdakwa. Nah, tujuannya adalah nanti untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim tidak bebas memutus sesuai dengan keinginan dia, tidak. Tapi dia tetap harus menggunakan rambu-rambu yang diatur di dalam hukum acara pidana kita. Karena hukum acara pidana kita sudah mengatur semua pembatasan-pembatasan itu. Oke, Kang Asep, apa yang harus ditunjukkan oleh Pak Budi dan kawan-kawan? Jadi saya pikir ya tetap pegang kepada norma. Yang katakan Pak Joko tadi, hakim ketika memutus ingat ada aturan 197. Ya, dari mulai A sampai Z itu ada 197. Intinya apa? Hakim hanya terikat oleh fakta persidangan, parameternya alat bukti, ada apa yang digunakan adalah undang-undang yang dibatasi dakwaan. Apakah Pak Budi akan ikut 156 atau 156AA lagi, atau dua-duanya tidak ikut? Karena pilihan bagi hakim sekarang kan mungkin salah satu karena pilihan alternatif ya Pak, atau dua-duanya tidak bagi hakim gitu kan. Nah, ketika itu parameternya bagi hakim, sekarang tinggal membuktikan. Ya, selama persidangan fakta ini masuk nggak di unsur 156, 156A? Kalau ini masuk, ya jelas secara hukum pidana mengatakan hukum dia terdakwa ini. Tapi kalau tidak masuk unsurnya, salah satu unsur bahkan tidak semua unsur, salah satu unsur 156 atau 156A tidak masuk, ya bebaskan. Itu aturan hukumnya. Jadi tidak boleh hakim sekarang di luar menafsirkan di luar unsur itu. Ketika hakim keluar jiwanya, pengetahuan intelektualnya, yuridisnya, oh ini masuk unsur hukum. Tapi kalau tidak masuk unsur itu, hakim harus bebaskan. Itu yang ditentukan dalam kuhap, legalitas. Aturan main itu kepastiannya di situ bagi hakim. Oke, tanggung jawab yang besar terutama bagi majelis hakim ya, keberanian. Karena judulnya berdasarkan ketuhanan, keadilan bukan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia mempertahankan keadilan dengan ketuhanan, bukan karena tekanan.
Oke, Kang Asep, Ya, Pak Joko, terima kasih Ya. sudah hadir di Metro Pagi Prime Time kali ini. Nanti kita akan lihat bagaimana jelang sidang vonis Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama